Halo Sapo, selamat datang kembali di channel Bumi Lasura. Pernahkah kamu memandang langit dan bertanya mengapa kita ada di sini? Mengapa bumi ini ada? Apakah semua ini kebetulan atau ada maksud tertentu? Kali ini kita akan menggali lebih dalam, menyusuri ruang dan waktu, mencari jawaban dari pertanyaan yang telah membingungkan manusia selama ribuan tahun. Mengapa bumi diciptakan? Bumi bukan planet terbesar, ia juga bukan yang paling berbahaya. Tapi dari miliaran planet di jagat raya, hanya bumi yang kita ketahui memiliki kehidupan. Air mengalir di sungai dan samudra, tumbuhan tumbuh, hewan hidup, dan manusia berpikir. Jika kamu pernah belajar astronomi, kamu akan tahu posisi bumi sempurna. Jaraknya dari matahari pas, tidak terlalu dekat hingga terbakar, dan tidak terlalu jauh hingga membeku. Rotasinya stabil, gravitasinya seimbang. Bahkan bulan yang mengitari kita punya peran dalam menjaga kestabilan rotasi bumi dan pasang surut air laut. Apakah semua ini hanya kebetulan ataukah ada rancangan yang disengaja? Menurut sains, bumi terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Debu dan gas sisa dari ledakan bintang besar berkumpul membentuk planet-planet termasuk bumi. Proses ini disebut accretion. Lalu datanglah masa-masa awal bumi, lautan lava, tumbukan asteroid, dan atmosfer beracun. Namun lambat laun bumi menjadi tenang, air muncul mungkin dari komet es yang menabraknya, atmosfer mulai terbentuk, kehidupan pertama lahir, mikroorganisme sederhana, dan dari situlah proses evolusi dimulai, menjadi ikan, reptil, mamalia, hingga manusia. Namun sains hanya bisa menjelaskan bagaimana bumi terbentuk, bukan mengapa bumi terbentuk. Para filsuf kuno sudah lama memikirkan pertanyaan ini. Plato, Aristoteles, hingga para pemikir dari India, Tiongkok, dan dunia Islam. Mereka percaya bahwa alam semesta bukanlah kebetulan, ada keteraturan, ada keharmonisan, dan ada makna. Dalam pemikiran filsafat, bumi bisa dipandang sebagai panggung tempat manusia memahami dirinya dan realitas. Dunia bukan tujuan akhir, tapi alat. Bumi menjadi tempat pembelajaran, pengalaman, ujian, dan pencarian makna. Jika tidak ada bumi, tidak akan ada kesedihan, tapi juga tidak ada kebahagiaan. Tidak akan ada pertanyaan, dan tentu tidak ada jawaban. Dalam agama-agama besar dunia, bumi diciptakan dengan maksud dan tujuan. Dalam Islam, bumi disebut sebagai tempat ujian bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Mulk ayat 2, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang terbaik amalnya? Bumi adalah tempat manusia diuji, diberi kebebasan memilih, dan akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam kekristenan, bumi diciptakan oleh Tuhan sebagai tempat tinggal bagi manusia, dan manusia diberi tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola bumi. Dalam ajaran Hindu, bumi adalah bagian dari siklus kelahiran dan reinkarnasi. Ia bukan akhir, tapi satu fase dalam perjalanan jiwa. Sementara dalam kepercayaan masyarakat adat seperti suku aborigin, Dayak, atau Indian Amerika, bumi adalah ibu yang memberi makan, perlindungan, dan kehidupan. Mereka percaya bahwa manusia terikat secara spiritual dengan tanah tempat mereka berpijak. Coba bayangkan jika bumi tidak pernah ada, tidak akan ada cerita cinta, tidak ada perang, tidak ada puisi, tidak ada musik, tidak ada rasa lapar, tapi juga tidak ada rasa kenyang, tidak ada kegelapan, tapi juga tidak ada cahaya. Mungkin tidak akan ada pertanyaan keberadaan, tidak akan ada yang mencari makna, tapi juga tidak akan ada yang menyadari betapa berharganya keberadaan itu sendiri. Pertanyaan ini bukan hanya untuk mengobati rasa penasaran, tapi juga menjadi pengingat bahwa bumi bukan hanya sekedar tempat, ia adalah amanah. Jika bumi diciptakan untuk manusia, maka manusia pun diciptakan untuk menjaganya. Kita hidup di zaman krisis perubahan iklim, deforestasi, pencemaran laut. Kadang kita lupa bahwa bumi ini satu-satunya rumah yang kita punya. Mungkin memahami mengapa bumi diciptakan bisa membuat kita lebih bijak dalam memperlakukan bumi. Jadi, mengapa bumi diciptakan? Jawaban pastinya mungkin tidak akan pernah kita ketahui sepenuhnya, tapi mungkin bumi diciptakan agar kita bisa bertanya, agar kita bisa mencari, agar kita bisa merasa, dan agar kita bisa hidup dengan kesadaran bahwa hidup ini bukan kebetulan. Sekarang aku ingin dengar dari kamu, apa menurutmu tujuan bumi diciptakan? Tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng. Kalau kamu suka konten-konten seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena masih banyak pertanyaan besar lain yang akan kita bahas bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan jangan lupa untuk bersyukur karena kamu terlahir di bumi yang luar biasa ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam sejarah.